kita di kelas prakarya untuk kelas 8. Ini adalah video kedua, yaitu part 2 dari bab 1 tentang jenis dan karakteristik kerajinan bahan lunak. Nah, pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang kerajinan bahan lunak dan ini adalah kelanjutannya. Beberapa bahan lunak yang digunakan dalam pembuatan produk kerajinan terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama adalah bahan lunak alam. Adalah bahan lunak alam yang karya kerajinan yang diperoleh dari alam sekitar dan cara pengolahannya juga secara alami, tidak dicampur maupun dikombinasi dengan bahan buatan. Lalu kalau bahan buatan itu adalah bahan untuk karya kerajinan yang diolah dan dicampur dengan zat kimia tertentu sehingga menjadi lunak, lembut, empuk dan mudah dibentuk. Jadi kalau bahan lunak alam itu diperoleh dari alam, pengolahannya juga alami, tidak dicampur dengan bahan-bahan kimia. Tapi kalau bahan lunak buatan, bahan kerajinan itu yang diolah dan dicampur dengan zat kimia, jadi dia bisa lunak seperti itu. Nah, kita bahas satu persatu, yaitu yang pertama bahan lunak alam. Bahan lunak alam bahan yang berasal dari tumbuhan dan hewan atau lapisan bumi yang bersifat lunak. Nah, asalnya aja dari tumbuhan, hewan atau lapisan bumi, berarti itu dari alam, bukan buatan. Yang pertama adalah contohnya tanah liat. Ya kan, tanah liat itu bukan buatan manusia, tapi dia berasal dari alam. Tanah liat memiliki warna yang beragam, tetapi semuanya merupakan warna natural tanah, yaitu apa? Coklat. Pada dasarnya tanah liat itu berwarna coklat. Nah, tanah yang mengandung kaolin lebih banyak akan berwarna lebih putih. Stoneware lebih ke hitam atau ke abu-abuan, sedangkan earthworm lebih terlihat coklat kemerahan. Tanah liat stoneware memiliki daya bakar hingga 1300 derajat Celcius, sedangkan earthware hanya sampai 900 derajat Celcius. Untuk detail ini mungkin kalian juga tidak akan membahas lebih lanjut. Kalian hanya perlu tahu bahwa tanah liat ini memiliki jenis yang beragam. Contoh tanah liat itu seperti apa? Nah, ini contoh tanah liat yang belum diolah. Selanjutnya adalah kulit. Kulit berasal dari kulit hewan yang sudah tersamak sehingga mudah dibentuk. Kulit ada yang berwarna hitam, putih, coklat maupun krem. Kulit alami jika terbakar akan berbau sate. Kulit tidak tahan air, jika terkena air akan merusak struktur kulit. Kenapa bau sate? Karena memang yang berasal dari alam itu biasanya kembali ke aroma-aroma yang seperti makanan atau seperti rambut terbakar, seperti itu. Nah, ini contoh kulit yang belum diolah tapi sudah mengalami proses awal, sudah disamak, sudah diwarna seperti ini. Nah, asalnya itu masih seperti ini kulitnya, nggak sebagus ini, tapi masih seperti ini. Tapi setelah diolah yang pertama, jadilah kulit yang seperti ini. Jadi sudah ada warnanya, sudah halus, tinggal kalian bentuk. Selanjutnya getah nyatu. Getah nyatu merupakan getah dari pohon nyatu yang berwarna putih. Warnanya yang putih memudahkan untuk diberi warna-warni. Warna yang digunakan berasal dari pewarna alam sehingga warnanya pun natural, tidak secemerlang warna buatan. Jika ingin dibentuk, getah harus dimasak terlebih dahulu agar lunak dan elastis. Jika dipanaskan akan melunak, tapi lama-kelamaan akan mengeras. Seperti apa contohnya? Nah, seperti ini. Jadi getahnya itu warna putih dan kalau dipanaskan itu akan melunak, kayak meleleh gitu. Selanjutnya floor clay. Floor clay juga dicampur dengan air. Nah, jadi floor clay itu apa? Adonan tepung yang dilumat hingga kalis dan mudah dibentuk. Jadi floor clay itu tepung yang kalian campur dengan air sampai kalis kan, lalu kalian bentuk, itu kan gampang. Nah, kerajinan dari floor clay tidak tahan air karena jika terkena air akan mudah rusak. Kalau kena air langsung hancur.
Nah, lalu pewarnaan floor clay dapat dilakukan dengan pewarna makanan atau sintesis agar muncul warna-warna yang cemerlang. Contohnya apa? Nah, seperti ini ya. Mungkin kalau kalian lihat seperti ini kayak kebayangnya tuh kayak donat. Memang seperti itu. Floor clay itu kalau kalian tidak bisa membayangkan, ini seperti kalau mau bikin donat. Tepung dikasih air sampai kalis lalu dibentuk-bentuk. Tapi ini untuk kerajinan. Nah, selanjutnya setelah bahan lunak alami, yang kedua adalah bahan lunak buatan. Adalah sesuatu yang diolah manusia dari bahan kimia dan paduannya, bukan asli dari alam dengan maksud mendapatkan efek duplikasi bahan alam dan bersifat lunak. Jadi pengen kayak bahan alam. Ini kan efek duplikasi. Jadi mirip-mirip bahan alam. Yang pertama adalah polimer clay dan plastisin. Memiliki ciri-ciri yang serupa antara polimer clay dan plastisin. Memiliki aneka warna yang cerah dan bertekstur padat lunak. Lalu yang membedakan hanya pada polimer clay tidak mengandung minyak, sedangkan plastisin mengandung minyak. Lalu pada saat pengeringan, polimer clay dapat mengeras, sedangkan plastisin tetap seperti semula. Jadi plastisin itu seperti yang suka kalian mainin waktu kecil mungkin ya, kayak lilin-lilin itu loh. Nah, seperti ini namanya plastisin. Cuman kita mengenalnya dengan lilin mainan. Ini ada mengandung minyak ya, kalau dibentuk-bentuk tuh kayak ada minyak-minyaknya kayak gitu. Selanjutnya maaf, ini harusnya fiberglass. Memiliki struktur cair dan jika mengering akan mengeras. Fiberglass juga dapat dibentuk ketika setengah mengeras. Kerajinan fiberglass dibuat dengan cara dicetak atau dicor. Campuran fiberglass adalah katalis. Katalis ini yang membuat fiberglass dapat cepat mengeras. Pewarnaan fiberglass dilakukan saat masih keadaan cair maupun saat bahan mengering. Fiberglass tahan lama dan kuat. Wujudnya bening sebening kaca atau air sehingga dapat dibentuk kerajinan yang menyerupai air. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi fiberglass itu bahannya cair tapi bisa mengeras. Selanjutnya adalah lilin dan parafin. Lilin dan parafin berwujud padat, namun jika dipanaskan akan mencair. Nah, kalau ini bukan lilin mainan, ini lilin sesungguhnya yang kalian kenal. Pengolahan kerajinan dengan bahan lilin dan parafin dilakukan dengan cara dicetak atau cor. Pewarnaan dilakukan saat lilin mencair. Dapat dicampur dengan aroma pewangi tertentu untuk menambah sensasi saat digunakan. Lilin dan parafin yang terbuang dapat dipanaskan dan dicetak kembali. Nah, seperti ini ya lilin. Lilin-lilin yang di pasar mungkin kayak biasa aja yang warna putih gitu. Tapi sebenarnya lilin itu bisa juga diolah menjadi kerajinan. Misalkan lilin diolah menjadi lilin aromaterapi. Pernah dengar dong? Jadi lilin itu diolah, dikasih pewangi. Pada saat digunakan, artinya ketika lilin ini dibakar lalu melelehkan lilin-lilinnya, itu nanti akan keluar wangi, aromaterapi contohnya. Lalu kalau misalkan kalian mau mengolah kembali setelah ini mencair, misalkan kalian kasih alas lalu kalian olah lagi, dipanasi lagi, itu masih bisa kalau lilin itu. Selanjutnya adalah gips. Wujud bahan gips adalah bubuk dicampur dengan air menjadi adonan yang kental. Adonan inilah yang akan mengeras jika didiamkan. Oleh karena itu, mengolah gips harus dengan cara dicor atau dicetak. Pewarnaan gips biasanya setelah produk jadi. Gips mudah pecah sehingga harus berhati-hati saat berkarya dengan bahan ini. Nah, gips itu seperti ini contoh hasilnya. Jadi kayak bubuk lalu dikasih air, lalu kalian masukkan ke wadah tertentu seperti bentuk Hello Kitty ini. Ini dicetak namanya. Kalau sudah kering nanti dia bisa dilepas dari cetakan tersebut.
Nah, kalau sudah kering begini baru mau dikasih warna, misal dicat warna apa, itu baru setelah kering. Lalu selanjutnya adalah sabun. Nah, sabun berwujud padat sehingga dapat langsung diukir saat padat. Sabun dapat pula diparut atau dihaluskan dan dibentuk seperti floor clay. Sabun dapat didiamkan akan mengeras. Pewarnaan sabun dilakukan dengan mempertahankan warna sabun atau dapat pula ditambah biang warna saat sabun dibuat adonan. Nah, sabunnya itu sabun padat, bukan sabun yang cair. Jadi kalau kalian sudah ada sabunnya, ini kalian tinggal membentuk aja, mau diukir-ukir, mau dibentuk misalkan jadi hewan atau jadi bunga, jadi buah, terserah kalian, tinggal diukir-ukir aja karena sudah wujudnya padat. Lalu kenapa sabun termasuk bahan lunak? Karena walaupun padat, sabun ini mudah dibentuk. Ingat ciri-cirinya. Kerajinan bahan lunak adalah kerajinan dengan bahan-bahan yang lunak dan mudah dibentuk. Jadi sabun ini termasuk kerajinan bahan lunak. Nah, selanjutnya proses produksi kerajinan bahan lunak. Sebelum membuat kerajinan perlu dipahami dahulu seperti apa membuat karya yang berkualitas. Maka proses penciptaannya harus mengacu pada persyaratan. Jadi sebelum kalian membuat kerajinan itu ada beberapa persyaratan yang harus ditepati dulu. Syarat-syaratnya yang pertama adalah kegunaan atau utility. Nah, benda kerajinan harus mengutamakan nilai praktis, yaitu dapat digunakan sesuai dengan fungsi dan kebutuhan. Contoh, mangkok untuk wadah sayur. Jadi kalian bikin kerajinan yang pertama itu harus berguna. Lalu yang kedua, kenyamanan atau comfortable. Benda kerajinan harus menyenangkan dan memberi kenyamanan bagi pemakainya. Contoh, cangkir didesain ada pegangannya. Cangkir tahu dong? Jadi didesain ada pegangannya di salah satu sisi biar memudahkan saat digunakan, jadi nyaman. Lalu yang ketiga, keluasan atau flexibility. Benda kerajinan harus memiliki keserasian antara bentuk dan wujud benda dengan nilai guna. Contoh, sepatu sesuai dengan anatomi dan ukuran kaki. Jadi kalau kalian pengen bikin kerajinan, contoh misalkan sepatu, berarti harus menggunakan ukuran sesungguhnya biar fleksibel. Misal bikin ukuran nomor 36, berarti kan semua kaki nomor 36 itu bisa masuk. Jangan bikin sepatu asal-asalan ukurannya hanya suka hati, ternyata nggak ada ukuran manusia yang masuk, itu tidak fleksibel artinya. Selanjutnya adalah keamanan atau safety. Benda kerajinan tidak boleh membahayakan pemakainya. Contoh, piring dari serat kelapa harus mempertimbangkan komposisi zat pelapis atau pewarna yang dipakai tidak berbahaya jika digunakan sebagai wadah makanan. Jadi kalau kalian bikin kerajinan, pengen bikin kerajinan piring misal, lalu kalian kasih warna yang mencolok, biar bagus nih kasih warna yang mencolok, ternyata pewarnanya itu pewarna zat kimia yang berbahaya. Ketika piring digunakan malah membahayakan si pemakai, itu tidak boleh. Karena syarat yang keempat adalah keamanan atau safety. Benda kerajinan tidak boleh membahayakan pemakainya. Lalu yang kelima adalah keindahan atau estetik. Benda yang indah mempunyai daya tarik lebih dibanding benda yang biasa saja. Keindahan dapat dilihat dari beberapa hal, diantaranya bentuk, hiasan atau ornamen, dan bahan bakunya. Jadi semua kerajinan itu harus indah. Jadi ya, yang keempat tadi keamanan, lalu yang kelima itu keindahan. Nah, beragam benda kerajinan dari bahan lunak alam dan buatan dapat diciptakan dan dibuat berdasarkan bentuk dan bahan yang digunakan. Bahan-bahan yang digunakan bisa berupa tanah liat, buta, play-doh, kertas, karton, polimer clay, plastisin, parafin, plastik, gips, semen, fiberglass, sabun, karet, dan lain-lain. Nah, ini adalah bahan-bahan yang bisa digunakan sebagai bahan kerajinan lunak. Lalu teknik-teknik yang digunakan apa? Teknik yang digunakan untuk membuat kerajinan sangat bervariasi juga.
bisa teknik menggunting, mengecor, menempel, melipat, mencetak, memahat, dan membentuk. Contoh tadi sabun itu kita menggunakan teknik memahat, kalian langsung mengukir. Lalu contoh misal kerajinan gips tadi kalian buat dengan cara mengecor. Seperti itu ya teknik-tekniknya. Jadi disesuaikan dengan bahan dasarnya. Selanjutnya yang terakhir adalah kemasan produk kerajinan bahan lunak. Sebelumnya kita lihat dulu kemasan itu apa sih? Kemasan merupakan wadah sebuah produk kerajinan yang dapat melindungi produk, memudahkan penggunaan produk, memperindah penampilan produk, dan meningkatkan nilai jual sebuah produk. Contohnya seperti apa? Untuk kerajinan bahan lunak, kemasan yang biasa digunakan, nah seperti ini. Contoh kemasan kerajinan bahan lunak alam dan buatan. Jadi kemasannya itu plastik. Boleh, kemasan plastik boleh nggak sih Bu? Ya boleh dong. Yang penting itu bisa melindungi produk di dalam. Nah, kenapa sih dikasih kemasan ini ada plastik seperti ini? Biar kerajinannya itu terlihat. Misal ada orang jual kayak ini ya, gantungan kunci, kemasannya itu dikasih plastik, jadi orang bisa tetap melindungi, tapi misalkan pembeli juga langsung bisa melihat gantungan kuncinya. Oh ternyata gantungan kuncinya seperti ini, kayak gitu. Seperti itu ya. Nah, sekian untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat ya anak-anak. Jadi ini merupakan video kedua, kelanjutan dari video pertama, masih di bab 1, kerajinan bahan lunak. Oke, semoga bermanfaat. Stay safe, tetap di rumah aja, tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.